saya mahasiswa Universitas Islam Jember, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki kesamarataan hak dalam proses pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Di mana dalam bentuk pemerintahan ini warga negara dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan melalui dari rumusan, pengembangan sampai dengan pembuatan hukum. Selanjutnya yaitu makna demokrasi. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos, di mana demos itu sendiri yang berarti adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan atau kekuatan. Jadi secara harfiah berarti demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang mencakup sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Kemudian kita beralih pada demokrasi secara umum. Secara umum, demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusannya, di mana keputusan ini nantinya akan berdampak kepada seluruh rakyat, yang artinya pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Demokrasi ini terkait dengan undang-undang dasar maupun dengan semua hukum yang ditetapkan, di mana konstitusi di sini dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara, yang fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintahan untuk memenuhi hak rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu peradilan tidak memihak dan bebas. Dalam proses peradilan, pemerintah tidak akan mendapatkan campur tangan karena adanya sistem peradilan bebas. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berserikat, yaitu setiap warga negara bebas membentuk suatu organisasi maupun berserikat. Warga negara juga tidak akan dibatasi haknya dalam mengeluarkan pendapat, selama pendapat tersebut disampaikan secara bijak. Kemudian yang keempat adalah pergantian pemerintahan secara berkala. Seperti yang kita tahu di Indonesia, setiap 5 tahun sekali itu terdapat pemilu, yang dimana di dalamnya itu terdapat pemilihan presiden, calon legislatif, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan rakyat sama di mata hukum. Kemudian selanjutnya yaitu yang keenam yaitu jaminan hak asasi manusia, di mana suatu negara harus menghargai hak-hak warga negaranya dengan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran HAM. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan pers. Kita lanjut kepada ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama adalah semua keputusan pemerintahan didasarkan pada aspirasi warga negara. Kemudian yang kedua, menerapkan ciri-ciri konstitusional. Yang ketiga, memiliki perwakilan rakyat. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu. Dan yang kelima, terdapat sistem perpartaian. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Demokrasi langsung. Pengertian dari demokrasi langsung di sini yaitu di mana sistem pemerintahan ini akan melibatkan rakyat secara langsung, terutama dalam sistem pengambilan keputusan. Seperti contohnya yaitu pemilu. Kemudian yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Nah, untuk demokrasi tidak langsung ini yaitu warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Suatu misal, keputusan yang dirumuskan serta ditetapkan oleh wakil rakyat mulai dari DPRD, DPR, bahkan DPD.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.